Tahun 2006, ketika usiaku menginjak 16 tahun, berdirilah sebuah rumah mewah yang berada tepat di seberang rumahku, di mana rumah tersebut dibangun oleh seorang bos sarung burung walet yang terkenal kaya dan dermawan. Warga sekitar percaya bahwa lahan kosong tempat mendirikan rumah tersebut terkena sedikit area lokasi pasar jin, di mana sebelumnya warga sering melihat penampakan di sana. Seiring berjalannya waktu, kami pun akhirnya sangat akrab dengan pemilik rumah itu, dan akhirnya beliau juga menganggap aku sebagai anaknya sendiri. Tiap hari, beliau mewajibkan aku dan teman-teman sebelah rumahku yang berjumlah 5 orang untuk melakukan sholat maghrib dan isya berjamaah di rumahnya. Hingga pada suatu hari, gangguan itu pun muncul saat kami sedang melakukan sholat isya berjamaah. Saat itu kami berlima sedang berbaris menjadi makmum dengan Kak Yusuf sebagai imamnya. Kekhusyuan kami terganggu akibat si Udin yang suka bercanda di tengah-tengah sholat. Udin selalu menggoda kami di saat kami mencoba fokus dan khusyuk. Namun tidak berselang lama saat dia menggoda kami, tiba-tiba dia yang tepat berada di pojok itu pun terpental sendiri ke arah depan, seolah-olah ada yang menendangnya dari belakang dengan cukup keras. Padahal kami hanya ada satu saf, sementara di belakang kami kosong alias tidak ada orang. Gangguan kedua kembali terjadi kepada Udin di saat senja malam Jumat. Ketika itu Udin mau masuk rumah ayahnya melalui pintu belakang. Si Udin yang asik berjalan, tiba-tiba langkahnya terhenti. "Ayo Din, keburu maghrib," ucapku. Ini wangi apa ya, Jid?" jawabnya. "Wangi apa? Gak ada wangi apa-apaan, Din," kataku keheranan. "Ini loh, sumbernya dari sini," jawabnya sambil mengendus apa yang diciumnya hingga sampai dekat pohon mawar. Aku pun langsung berjalan hingga sampai tepat berada di pintu belakang rumah dan kembali hendak menegurnya. Namun ketika mau menegurnya, tiba-tiba saja tubuh Udin terpental sendiri sampai mengenai pohon pisang samping rumah yang berjarak sekitar 3 meteran dari pohon mawar yang tadi diendus. Melihat itu, aku pun ngakak karena proses dia terpental itu sangat lucu. Namun di sisi lain, aku pun tidak berani mendekat karena aku tahu yang membuat dia terpental itu bukanlah manusia. Si Udin pun bangun dan berdiri, kemudian langsung lari ke arahku sambil memegang pinggangnya yang nampak sakit itu. Aduh, sakit Jid, aduh," rintih Udin sambil menoleh ke arahku. "Makanya kalau ditegur tuh nurutin, Din," sahutku sambil tertawa kecil. "Dasar Majid, bukannya sedih malah tertawa. Lucunya di mana coba?" sahutnya dengan wajah kesal. Singkatnya, kami pun masuk ke dalam dan memeriksa pinggang bagian belakang Udin. Setelah kami lihat, ternyata di pinggang belakangnya memang sedikit membiru, seperti ada yang habis menendang. Dari situ pun kami semakin yakin bahwa tempat ini benar-benar angker. Dan semenjak peristiwa itu, si Udin yang tadinya sedikit sompral dan senang mengganggu teman sholat pun jadi sadar dan tidak berani macam-macam lagi. Bertahun-tahun kemudian, usaha walet yang dikelola ayah angkatku mengalami penurunan hingga akhirnya merugi. Dan beliau pun pulang ke kota asalnya yang berada di daerah Kalimantan Timur. Sehingga akulah kemudian yang menempati rumah itu sendirian. Jujur saja, aku takut mengingat rumah itu sangatlah besar dengan banyak kamar yang kosong. Sesekali di saat malam hari, kudengar suara keran air menyala sendiri di kamar sebelah. Namun saat kudatangi ternyata tidak ada tanda-tanda bekas air yang jatuh dari keran tersebut. Sering juga saat aku sedang asik menonton TV, di kamar terdengar suara ayahku memanggilku dari arah luar. Dan suara itu pun terdengar cukup jelas, sehingga dapat kupastikan bahwa itu bukanlah sebuah halu. Namun, setelah dibukakan pintu,
tidak ada orang di luar kamar. Dan hal seperti itu paling sering kurasakan hingga akhirnya aku yang mulanya takut pun menjadi terbiasa dengan suara-suara itu. Setiap malam, aku selalu tidur dengan televisi yang menyala. Dan itu bertujuan agar meminimalisasi rasa takut atas kesendirianku. Walau aku sudah familiar dengan suara-suara panggilan, hingga keran air yang menyala sendiri, tapi tetap saja rasa takut itu ada. Hingga pada suatu malam sekitar pukul 8, aku pun terlelap tidur dengan stay di stasiun Trans 7. Namun sekitar pukul 10-an, aku terbangun karena merasa panas dan ternyata AC kamar mendadak mati. Ketika aku melihat ke arah televisi, astagfirullahaladzim, aku melihat layar televisi itu terbagi menjadi dua. Di sisi kanannya adalah acara opera Panjapa, dan di sebelah kirinya ada wajah pucat, kepala gundul, dengan mata yang putih dan senyum yang menyeringai. Dan terlihat hanyalah sebuah kepala dengan latar belakang putih seperti kertas. Aku pun mengucek mataku untuk memastikan apakah itu halusinasi atau memang benar apa yang aku lihat. Namun, penampakan makhluk itu tetap di sana. Kemudian, aku menggapai remote dengan memencet tombol power. Namun, televisi itu tidak mau mati. Aku bersumpah, demi Tuhan, wajah itu sangat menyeramkan. Dan aku berani pastikan kalau sosok layar sebelah itu bukanlah bagian dari acara televisi, karena layarnya memang terbagi dan berbeda latar. Di sela ketakutanku yang teramat sangat, aku tidak berani menoleh ke arah layarnya. Sesampainya di samping kanan televisi, aku pun memencet tombol power. Namun, televisi itu tidak mau mati, bahkan tombolnya menjadi lost. Dan itu membuatku semakin ketakutan. Kemudian, langsung mencabut kabel yang tertancap, dan akhirnya televisi itu pun mati juga. Dan kalian tahu, sampai hari itu tombol televisi itu masih lost, padahal itu televisi yang tergolong masih baru pada waktu itu. Dan itu jelas ada sesuatu yang membuat televisi itu menjadi seperti itu. Di lain waktu, saat aku mudik lebaran, rumah itu aku kunci dan kosong. Teman-temanku yang tidak tahu aku mudik pada malam itu datang berkunjung ke rumah. Assalamualaikum, ucap temanku mengucap salam. Waalaikumsalam, terdengar sahutan dari dalam. Selang beberapa waktu, pintu tidak ada yang membukakan. Hingga temanku pun mengucapkan salam kembali, dan lagi-lagi ada sahutan dari arah dalam rumah. Dia pun kembali menunggu, hingga akhirnya mulai marah karena merasa dikerjai. Dia pun menelponku dengan nada kesal, berkata, "Majid, dari tadi nyaut salam gak dibukain pintu, mau ngerjain kah?" "Maksudnya Rip?" tanyaku keheranan. "Ada, bukannya bukain pintunya, ini aku di depan rumah nah," jawab Arif. "What? Hei, aku lagi di Banjarmasin Rip, itu rumah kosong," jawabku. "Jangan bercanda Jid, jelas-jelas aku dengar sahutan salam tadi," kata Arif meyakinkan. "Coba kamu tanya bibi sebelah, dia kemarin lihat aku berangkat pakai travel," sahutku untuk meyakinkan balik ke Arif. Telepon tidak dimatikan, dan dia pun memanggil-manggil bibi tetangga. Dan setelah bertanya, dan bibi membenarkan kalau aku sedang pulang kampung. Mendengar itu, si Arif pun langsung tancap gas. Terdengar dari suara motornya, karena saat itu dia lupa mematikan handphone. Karena Arif begitu ketakutan, karena dia tahu bagaimana horornya rumah tersebut. Besok malamnya si Arif ngerjain si Anto. Arif mengatakan kalau aku menyuruh Anto untuk datang ke rumah. Si Anto pun datang dan mengetuk pintu. Namun, dia tidak mengucapkan salam. Saat dia mengetuk pintu, katanya terdengar ketukan juga dari dalam membalas ketukannya. Hal itu pun dia lakukan berulang-ulang dengan meyakini bahwa akulah orang yang mengetuk-ketuk balasan pintu itu dari dalam rumah. Celakanya, si Anto ini tidak mempunyai HP. Jadi dia hanya mengetuk-ngetuk pintu saja sambil menunggu di luar. Hingga sampai pukul 11 malam, dia masih menunggu.
berharap ada aku yang membukakan pintu, dan akhirnya dia menyerah dan pulang. Besoknya, Anto cerita sama Arif bahwa aku tidak membukakannya pintu, malahan terkesan mengejek dengan membalas ketukan pintu dari dalam. Arif pun menelponku sambil tertawa puas melihat Anto dikerjain. Namun, hanya saja Anto tidak tahu kalau yang membalas ketukan itu bukanlah aku. Jika dia tahu rumah itu kosong, maka tidak akan berani dia berbalas ketuk dengan penghuni rumah itu. Demikian kisah horor yang saya tulis berdasarkan kejadian nyata. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan sahabat pembaca semuanya. Terima kasih.